persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di Menara Doa Online hari ini. Biarlah setiap kita yang selalu datang memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti doa Menara Doa Online ini, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti doa di Holy Spirit Room, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari, amin Bapak Ibu. Dan setiap kita datang Menara Doa, kita akan merasakan kasih yang selalu baru dalam setiap kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati, biarlah lebih lagi kita diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang menuntun setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Adalah baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Kami datang merendahkan hati kami di hadapanmu ya Tuhan Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang rindu akan Engkau. Karena kami adalah orang-orang yang memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap perkataan, setiap perbuatan kami, setiap pelayanan kami adalah penyembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kau sediakan bagi kami untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu turun di saat kami menyembah Engkau. Biarlah mujizat-Mu nyata turun di saat kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Tidak ada hal yang terbaik yang dapat kami perbuat saat hari ini selain menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat mazmur kami, lewat hati kami, lewat hidup kami. Sebab Engkau adalah roh. Untuk itu kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hadirlah Engkau Roh Kudus dengan segala kemuliaan-Mu. Pulihkan setiap umat-Mu, kuatkan setiap yang lemah, sembuhkan setiap sakit, hiburkan setiap yang ada dalam penderitaan. Biarlah kami lebih lagi meninggikan nama Tuhan, karena hanya orang-orang yang berseru kepadamu adalah orang-orang yang Engkau dengar doanya, adalah orang-orang yang benar di hadapan-Mu, orang yang Engkau dengar pujiannya, orang yang Engkau dengar penyembahannya ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi bawa hatimu kepada Tuhan, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan.
hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Ku tak hidupku
Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan anyarmu tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan anyarmu tetaplah. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan anyarmu tetaplah Allah selama-lamanya. Saat ini kami bersepakat berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang sedang keadaan sakit ya Tuhan Yesus. Mungkin daging kami lah sakit dan sampai habis oleh karena obat, oleh karena jenis tindakan medis. Tapi kami percaya Engkau tetap Yesus bagian hidup kami. Sekalipun daging kami habis oleh karena persoalan hidup kami, oleh karena musim hidup kami yang silih berganti, bagian kami tetap Yesus Kristus di hidup kami. Sebab itu di saat hari ini ya Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan setiap sakit di malam hari ini. Engkau menyembuhkan setiap luka di malam hari ini. Engkau memulihkan setiap hati di malam hari ini. Biarlah kasih-Mu yang kami alami malam hari ini, kasih-Mu yang besar akan memulihkan hidup kami, akan memulihkan iman kami, akan membangkitkan roh kami, akan membangkitkan pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kami saat ini ada di ruang tunggunya Tuhan, iman kami tidak pernah goyah sebab kami mengenal Engkau. Pengharapan kami tidak pernah goyah sebab kami mengenal siapa Tuhan kami. Mari Bapak Ibu yang memiliki doa-doa kepada Tuhan, naikkan doamu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, berdoa dengan segenap hatimu, berdoa dengan sepenuh hidupmu. Kita bersepakat di saat hari ini
melihat setiap tetes air mata ya Tuhan. Kau melihat setiap hati ya Bapa. Oh, gunung batu, gunung batuku dan ya Tuhan, ya tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan lebih lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan panggil nama Yesus, Yesus kau berkata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Tuhan turunkan ya Tuhan, pengurapan-Mu turun. Turunkan ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan, jamah anak-Mu ini Tuhan. Jamah anak-Mu ini ya Bapa. Mari saudaraku, sepakat, terima pengurapannya. Pengurapan yang mengubah. Pengurapan yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan. Masuk terus hadiratnya saudara. Sembah dia. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus. Penuh, terima. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya, lama. Terima kesembuhannya saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya, lama. Oh ya, lama. Kamu akan bangkit. Kau akan bangkit. Jadi pemenang. Aku Tuhan yang akan memulihkan. Aku akan memulihkan tahun-tahun hidupmu yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Aku akan pulihkan kembali hidupmu. Dan kau akan menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami. Satu tujuan hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, bukakan setiap kami Tuhan satu pengertian, pengenalan. Ya Tuhan akan Tuhan, lebih lagi supaya kami makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan aku percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan beri iman untuk disembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, pertanyaan yang paling mendasar
dalam hidup kita yang harus kita tanyakan sama kita nih saudaraku. Ya, mengapa saya ada di dunia ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngapain sih saya di dunia ini? Mau apa? Saya berulang kali, saudara, Alkitab tulis, saya sudah sampaikan pada saudara bahwa kita ada di dunia ini tidak kebetulan. Katakan amin. Bukan kebetulan atau bukan ketidaksengajaan atau kecelakaan. Orang tua kita mungkin tidak merencanakan kita lahir di dunia ini. Tapi Tuhan, ya kan? Tuhan yang menciptakan kita. Ya kan saudaraku? Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup setiap kita. Katakan amin. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara. Ya kan? Setiap kita yang diciptakan Tuhan. Yang ditempatkan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Kita harus tahu apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu 4 ayat yang ke-11. Saudara, Wahyu 4 ayat 11. Kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kalau kita lihat saudara kata-kata ini, ya kan, bahwa Wahyu 4 ayat 11 katakan, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Kalau saya terjemahkan begini. Ayat firman Tuhan di atas menjelaskan bahwa kenapa kita ada di dunia ini adalah ya, itu tujuan Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan penyembahan. Saudara, oleh karena itu tadi kita nyanyi hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa penyembahan itu jauh lebih besar. Saudara, lebih luas daripada sekedar menaikkan nyanyian pujian. Ibadah di gereja dapat jadi pengalaman penyembahan kita. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan penyembahan setiap hari di sepanjang minggu. Bukan cuman hari Minggu saja. Sebab hidup kita adalah penyembahan. Nah, Alkitab mengatakan saudara bahwa penyembahan bukan sekedar apa yang kita lakukan dengan bibir kita. Tetapi penyembahan adalah apa yang kita lakukan dengan keseluruhan daripada hidup kita. Maksudnya begini, sebagai hamba Tuhan, ya kan saudaraku, ya kan, kita bisa mengkhotbahkan khotbah terbaik. Kita bisa sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita bisa menyanyikan nyanyian pujian yang paling indah dengan lirik yang luar biasa. Tetapi saudaraku dengar baik, ya kan, kita masih belum tentu menyembah Tuhan. Belum tentu menyembah Tuhan. Belum tentu kita itu di ukuran Tuhan ini penyembahan. Saudara, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara, Tuhan mau lihat ini penyembahan kepada Tuhan atau bukan. Karena kalau bukan penyembahan kepada Tuhan, pasti untuk diri kita. Atau untuk yang lain. Sedangkan kita diciptakan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menyembah Dia. Katakan amin. Untuk menyembah Dia. Saudara, nah ada beberapa ayat firman Tuhan di bawah ini yang menjelaskan arti penyembahan yang sesungguhnya. Ya kan? Atau contoh yang baik dari kehidupan yang membuat Tuhan bisa tersenyum. Karena kalau hidup kita bilang inilah penyembahanku, Tuhan pasti tersenyum. Katakan amin. Nah, Roma 12 ayat 1 di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahanmu yang sejati. Kata penyembahan, sembahyang itu sama dengan kata worship. Nah, Rasul Paulus menasihati orang percaya bahwa penyembahan sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Saudara, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Yang kudus,
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita bisa bayangkan begini saudaraku. Para gembala-gembala yang ada di Efrata, Bethlehem. Mereka mengembalakan domba saudaraku. Ya kan? Domba-domba yang mereka gembalakan. Itu adalah domba-domba yang memang diperuntukkan untuk menjadi korban persembahan di bait Allah di kota Yerusalem. Karena Bethlehem dengan Yerusalem itu dekat. Saudara, disitulah tempatnya. Dan mereka jaga benar. Yang namanya tubuh daripada domba-domba itu tidak boleh ada yang korengan. Tidak boleh ada yang mungkin kena tinta lah. Kena cacat apa dan lain sebagainya. Apapun itu yang rusak. Harus benar-benar sempurna. Saya bisa bayangkan gak kita? Ya saya berpikir saudara, ini saya tidak tahu ya. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Tubuh kita ini, kalau saudara mau mengerti bahwa aku hidup di dunia ini. Pakai tubuh. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa, tinggalnya di tubuh. Jadi kita yang sebenarnya kita adalah manusia roh yang punya jiwa, punya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi tempatnya, cangkangnya itu tubuh. Nah, Tuhan minta bahwa tubuh ini harus jadi apa? Persembahan kepada Dia. Dijaga tubuhnya, jangan dirusak. Saudaraku, katakan amin. Nah, bagaimana kita mempergunakan tubuh ini? Hal itu menunjukkan apakah kita hidupnya menyenangkan Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai salah satu bentuk penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu dengan cara bagaimana? Kolose 3 ayat 23 di sini katakan, saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Apapun juga yang kamu perbuat, pasti yang kita perbuat pakai apa? Pakai tubuh kita. Ini maksudnya. Apapun yang saudara kerjakan, apa yang saudara ucapkan, apa yang kita pikirkan, sekalipun yang terima adalah manusia, saudara dan saya harus perbuat dengan segenap hati, sungguh-sungguh segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Nah, bagaimana caranya kita bisa lakukan seperti ini? Nah, hari ini saya bagikan 2 cara untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. 2 cara. Yang pertama adalah kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita memilih, mengenal, dan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kita memilih hidup untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Oh ya, saya lupa ya menjelaskan kenapa kok kita perlu menyenangkan hati Tuhan ya. Karena kalau kita udah disenengin sama Tuhan, saudaraku, Tuhan suka sama kita, berkenan sama kita, maka apapun yang kita minta dan doakan, pasti Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Setuju? Katakan amin sudah. Saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Kita gak akan pernah hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalau saudara sudah bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini caranya gimana untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa sih yang membuat Tuhan senang? Dia senang kalau kita makin kenal sama Tuhan. Makin kenal Dia. Makin tahu siapa Dia. Kalau kita makin tahu, makin kenal sama Tuhan, pasti kita makin cinta sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita makin kenal sama orang, karena orang ini gak sempurna, manusia gak sempurna, makin kita kenal dekat, makin kita tahu banyak tentang dia, makin kita takut sama dia. Banyak boroknya rupanya. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya rupanya. Ini beda dengan Tuhan. Makin saudara kenal dekat sama Tuhan, makin tahu banyak tentang Tuhan, makin saudara mengasihi Tuhan. Makin tenang hidup saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau. Tuhan senang kalau kita selalu mau kenal dengan Dia. Saya bersyukur saudara tiap hari ada di menara doa bersama dengan saya. Kita sama-sama kenal Tuhan. Saya baca,
saya belajar firman Tuhan, lalu saya mengajar saudara. Ya sama-sama kita bertumbuh untuk kenal Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, hidup kita makin apa? Makin mencintai Tuhan. Kalau kita makin mencintai Tuhan, segala sesuatu ya kan, yang Tuhan punya, yang Tuhan sudah sediakan, saya yakin Dia akan berikan buat kita. Amin. Hosea 6 ayat 6. Ini dia firman Tuhannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Katakan amin. Tuhan tuh suka kalau kita mengenal Dia. Amin. Kadang ada orang yang sukanya kerja. Sukanya berbuat. Bagus, Tuhan juga senang. Kalau gak berbuat juga kita gak bisa apa-apa. Kita bisa berkhotbah. Yang bisa berkhotbah kepada ribuan orang. Kita sembuhkan orang sakit. Kita lakukan, kita tuntun orang untuk bisa percaya pada Tuhan. Kita bisa menjadi seorang pemimpin di komunitas kita. Kita bisa melayani dan memberi makan. Pokoknya kita bisa ke gereja. Kita bisa... Itu semua adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, perbuatan yang benar dan hebat. Saudara, tetapi Tuhan ingin kita. Tuhan tidak ingin kita ini meninggalkan dan melupakan dua hal penting ini. Saudara, apa itu? Mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Kalau misalnya saudara berhenti sejenak sekarang, coba saudara mulai pikir sekarang. Pengenalan saudara hari ini kepada Tuhan, tentang Tuhan. Ya, dibandingkan tahun yang lalu pada bulan yang sama. Atau 5 tahun yang itu sejauh mana? Pengenalannya saudaraku. Tuhan mau kita makin kenal Dia. Kelihatan. Semakin kita kenal, orang yang semakin kenal Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Makin lembut. Makin rendah hati. Makin murah hati. Kata amin saudara. Tinggal level itu ungkapannya. Orang bisa lihat. Oh ini kenal betul. Ini dekat sama Tuhan nih. Ada buah rohnya. Karunia rohnya kerja. Hikmatnya turun dalam setiap kata-kata, keputusan dan lain sebagainya. Itu artinya. Nah, kenapa kok Tuhan, saudara, harus bicara tentang sepertinya Tuhan itu tidak setuju dengan orang yang melayani. Saudaraku, bukan Tuhan tidak setuju orang ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Bukan Tuhan tidak setuju. Tuhan mau supaya sesibuk apapun saudara melayani Tuhan, bekerja di dalam dunia ini, apapun karirnya. Jangan sampai saudara tinggalkan pengenalan akan Tuhan. Yang menyebabkan saudara mengasihi Tuhan. Coba kita buka Matius 7. Yang ini udah sering kita baca. Ayat 22 sampai 23. Saking sibuknya hidup. Saking repotnya hidup. Sehingga kita nggak tambah pengetahuan kita sama Tuhan. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Baca yang keras. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu tidak kenal aku. Saudaraku, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Katakan amin. Nah ini saudaraku Yesus. Untuk bisa mengenalkan Tuhan kita harus belajar firman Tuhan. Mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kita hanya bisa bertumbuh mengenal Tuhan kalau kita mau belajar. Orang yang belajar itu masih murid. Murid itu senjatanya, alatnya cuma 2. Bolpen sama buku. Ketika kita tidak akan pernah mau mencatat, hanya dengar aja, hanya untuk dilupakan. Saudara, kita gak akan pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan hanya tersenyum. Tuhan bisa tersenyum atas hidup kita. Ketika Tuhan tersenyum atas hidup kita, ketika saudara menangis, Tuhan akan menangis.
Tuhan akan merespon. Hanya kalau kita kenal siapa dia. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan tidak hanya ingin memakai kita dalam pelayanan. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang erat dengan dia. Hubungan erat itu bukan berapa lama. Tidak, pengertiannya bukan harus berdoa sekian jamnya. Itu adalah buah daripada karena kita kenal Tuhan. Kita tahu siapa dia. Hal ini yang menyebabkan kalau kita berdoa bisa berjam-jam. Kalau kita bisa baca Alkitab bisa berjam-jam. Karena kita kenal dia. Tuhan tuh asik banget sih. Kalau saudara udah merasakan keasikan saudara sama Tuhan sendirian, saya yakin udah gak hitungan waktu. Nah, di sini yang membuat Tuhan tuh senang. Yang mengerti katakan amin. Kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita berbicara dengan dia, berdoa dengan dia, dan pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain itu sangat ditentukan. Bagaimana saudara bisa sabar sama orang lain itu sangat ditentukan oleh pengenalan saudara akan Tuhan. Saya bisa bertambah sabar sama orang. Itu hanya apabila karena saya kenal Tuhan. Tuhan itu sabar sama saya. Gak gampang marah. Gak gampang menghukum saya. Apakah saya mau, ya kan, diperlakukan Tuhan, ya kan, dengan sabar, ya kan, dengan tidak mudah menghukum. Ya perlakukan orang lain seperti itu. Tuhan begitu murah hati. Dia tidak hitung-hitungan sama saya. Dia beri saya nafas hidup. Dia berikan segala yang saya butuhkan. Apakah saya harus hitung-hitungan dengan Tuhan? Harus hitung-hitungan dengan sesama yang lain? Katakan amin. Tuhan begitu menghormati saya. Siapa nih saya? Saya hanya setitik debu yang gak ada artinya. Tapi dia bisa hormati saya. Dia hargai saya. Dia dandani saya. Dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Bagaimana sikap saya dengan Tuhan? Dengan sesama saya. Jadi saya mau bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Itu sangat penting. Kenapa penting? Karena orang bisa tahu kita dikenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Itu dari bagaimana? Daripada buah yang kelakuan, karakter yang keluar dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pengenalan saudara akan Tuhan itu juga bisa dilihat. Dari apanya saudaraku? Apakah saudara melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi saudara? Mengasihi tanpa syarat. Kalau kita bisa kenal dia sebagai Allah yang punya kasih yang luar biasa. Saya yakin saudaraku, doa kita pun adalah doa yang luar biasa. Makanya Rasul Paulus dia tulis saudara dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 20 tentang pengenalan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Paulus dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, aku berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kamu dapat memahami. Akan apa? Kasih Tuhan. Kasih Kristus. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Dan kamu dapat mengenal kasih itu. Kenapa harus mengenal kasih? Ketika kita bisa mengenal kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Dengar baik saudara. Maka kuasanya yang dahsyat. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu akan bisa bekerja. Jauh lebih banyak. Daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan itu. Katakan amin. Apa yang saudara tidak mampu. Ketika saudara suka doakan dan pikirkan. Tuhan akan berikan kemampuan. Katakan amin saudara. Ini dia.
Pengenalan cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari paling tidak kenal dan bertumbuh sama Tuhan. Katakan amin. Siapa Tuhan itu? Tuhan dia adalah gembala yang baik. Kalau kita kenal Tuhan, aku percaya, aku kenal dia. Dia adalah Tuhan gembala yang baik. Maka kita berkata, tidak akan kekurangan aku. Aku tidak akan pernah kekurangan yang baik. Kalau saudara kenal Tuhan sebagai penyembuh, dia Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh. Dia Allah penyembuh. Pengenalan akan Tuhan itu bisa lewat dengar khotbah. Pengajaran saudara catat, saudara ingatin. Baca Alkitab. Tapi juga kenal sama Tuhan tuh lewat pengalaman hidup yang kita alami. Atau kita bisa lihat pengalaman hidup daripada orang lain. Katakan amin. Tapi semakin saudara kenal Tuhan, itu ditandai dengan hidup saudara itu lebih tenang. Lebih tenang, ada penuh sukacita. Stres itu kurang. Karena saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Saudara yakin akan kuasa Tuhan yang sanggup pelihara hidup saudara. Itu kenal. Amin saudaraku. Kenali dia. Kenali dia. Katakan amin. Kenali. Makin kita kenali dia, bagaimana dia perlakukan kita. Dia perlakukan orang, bagaimana dia perlakukan orang dan lain sebagainya. Coba saudara pelajari itu dan belajar, ikutin teladan daripada Tuhan itu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Walaupun Daud umurnya mungkin tuh 17 tahun ya. Tapi pengenalan Daud akan Tuhan itu jauh lebih besar ketimbang Saul yang sudah tua tuh umurnya. Jadi raja. Buktinya apa Pak Sabta? Ketika Saul dan tentara Israel, saudaraku, menghadapi Goliat raksasa orang Filistin yang mengintimidasi, yang bersuara, mengancam, Saul tidak berani hadapin. Tentara Israel tidak dapat hadapin. Tapi kenapa kok Daud berani hadapi? Dia kenal siapa Allahnya. Waktu dia menyebut, saudaraku, ya kan, bahwa orang Filistin ini sebagai apa? Orang yang tidak bersunat. Berani-beraninya orang yang tidak bersunat ini mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Jangan pada hari ini Allah akan menyerahkan kamu, dia ngomong. Dia kenal Allahnya, saudara. Itulah yang menyebabkan Daud berhasil menaklukkan Goliat. Katakan amin, saudaraku. Hari ini coba cek pengenalan kita. Kok hidup memang gampang ngamuk, gampang marah, gampang tersinggung, mudah putus asa. Sejauh mana saudara kenal Tuhan? Yang kita tahu, saya ingin beritahu, Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang selalu mau menyertai saudara. Dia Allah yang selalu ada di pihak saudara. Katakan amin. Dia gak mungkin, saudara, untuk melawan saudara. Sepanjang saudara mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Berdoa supaya aku bisa kenal Engkau Tuhan. Nyanyikan nyanyian tentang pengenalan akan Allah. Amin saudaraku. Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kita. Allah El Shaddai. Saudara doakan itu. Yang kedua, kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Wah, emang gak ada yang bikin Tuhan senang kecuali kita bisa percayai dia. Yang membuat Tuhan itu susah hatinya ketika kita meragukan Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan. Tuhan itu senang dipercayai. Saudara, Mazmur 147 ayat 11 katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang apa? Takut akan dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang dengan orang takut akan Tuhan. Orang takut Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan,
Ya kan? Bergantung sama Tuhan dan mentaati Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Alkitab bahasa Indonesia Ibrani 11 ayat 6. Sini katakan apa? Tanpa beriman ya, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Tanpa beriman. Ketika saudara beriman, percaya, wah itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, menyenangkan hati Tuhan sepenuhnya. Kalau saudara bisa mempercayakan Tuhan, ya kan? Mempercayakan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara menyadari akan hal itu, ya kan? Bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang mustahil. Pertanyaannya begini, Pak Sabta, apa ukurannya saya tuh mempercayai Tuhan? Percaya nggak? Percaya. Apa ukurannya? Apa buahnya? Apa bukti kelihatannya? Bahwa saya mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ukurannya ada 5 ukuran yang saya tulis saudara. Ya, yang pertama adalah saudara suka berdoa dan menanyai Tuhan untuk setiap rencana dan keputusan yang saudara mau buat. Katakan amin. Saudara tanyai Tuhan dan berdoa. Tiap hari doa, tanyai Tuhan. Katakan amin. Itu tanda saudara mempercayakan Tuhan sepenuh hati. Yang kedua, ya kan, saudara suka membaca Alkitab. Saudara merenungkan secara teratur. Ya, itu tanda saudara mempercayakan hidup. Karena saudara harus punya dasar apa yang harus dipercayakan, yaitu firman ini. Doa, firman Tuhan. Lalu saudaraku, di dalam setiap langkah hidup saudara, saudara menyadari, ya Yohanes 15 ayat 5 katakan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan mungkin bisa mengeluarkan buah yang baik, hasil yang baik, kalau kita tidak bergantung, tinggal pada pokok anggur. Yang ketiga artinya apa? Saudara dan saya, kita harus bergantung kepada apa? Kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri. Minta kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri. Katakan amin saudara. Ini harus kita doakan. Harus doa saudaraku. Kita gak mungkin. Jangan berani berkata bahwa semua itu jasa-jasa aku. Itu karena aku yang buat dan lain sebagainya. Please, setelah orang yang kenal Tuhan, ya kan, tidak akan mau berani berkata seperti itu. Dia akan selalu berkata semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Katakan amin. Itu kalau nggak dibantu oleh teman-teman yang lain, sama staf, sama karyawan, nggak mungkin jadi seperti itu. Itu tanda saudara mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, saudara bergantung kepada apa? Pembelaan Tuhan. Bukan melakukan pembalasan sendiri. Itu tanda kita bergantung pada Tuhan. Seringkali kita perlu klarifikasi orang ngomong yang mungkin memfitnah, mungkin menggosipi, mungkin mengapa segala macam. Kadang-kadang klarifikasi, menjelaskan, itu kata-kata yang gak perlu banget buat mereka. Tetapi justru ini akan menguras daripada perasaan kita. Saudara ngerti, katakan amin. Diam, doa, serahkan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau memang ada yang harus dikoreksi, kesalahan daripada kita, biarlah kita bertobat dan kita akan berubah. That's all saudara. Ini orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kelima, yang terakhir. Saudara bergantung kepada apa? Kekayaan, kemuliaan Tuhan. Bukan pada kekayaan sendiri. Maksudnya apa kekayaan kemuliaan Tuhan? Saya tuh menangkapnya kekayaan kemuliaan Tuhan tuh gini saudara. Apa yang kita tidak mampu untuk melakukan, Tuhan akan berikan kita kemampuan, keterampilan, atau mengirim orang-orang yang mampu untuk bisa menyelesaikan daripada masalah atau kesulitan yang sedang kita hadapi.
Yang ngerti katakan amin. Itu kekayaan kemuliaan. Dia bisa kirim orang, dia tingkatkan kemampuan kita. Atau dia akan buka jalan buat kita untuk bisa mendapatkan dana atau uang. Supaya kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita, membiayai semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Atau dia berikan momentum buat kita. Waktu yang tepat dan lain sebagainya. Itu yang namanya kekayaan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Karena cuma kekayaan kita saja itu gak cukup. Gak bisa. Saudara mempercayai hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Ya. Dengan cara apa? Kita berdoa. Katakan amin. Tuhan Yesus itu lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita berani mengambil resiko untuk mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Mau direpotkan, mau dicapek, tapi percaya aku lakukan Tuhan. Ya kan? Tanpa pamrih. Biarlah saudara diberkati. 2 hal untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Pertama, terus belajar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu yang kami minta Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan mengenal Tuhan lebih lagi. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami tidak lagi khawatir dan takut. Sebaliknya kami makin percaya, makin mengasihi Tuhan. Hidup kami makin tenang, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Hari ini kami juga mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun itu resikonya ya Tuhan. Apapun yang Kau perintahkan untuk kami lakukan, kami mau lakukan ya Tuhan dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi semua setiap kami Tuhan. Aku rasakan hadirat-Mu turun tengah-tengah kami untuk mengubah kami. Kami mau ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkenan kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Kau memberkati persembahan-persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga mau makan perjamuan kudus untuk mengingat dan bersyukur untuk korban-Mu. Ya Tuhan, di atas kayu salib. Untuk kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang memeteraikan darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Tuhan
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.